السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وكرباته وأهل بيته وأصحاب الكرام وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين التابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى جميع الأرسالاتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأولادنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى أبداننا وأرواحنا في هذه المجلس. اجعلهم يا الله، اجعلهم يا الله من فنائك ومن تجلك شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Bapak Ibu, para sedulur, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk berbicara tentang masalah hari kiamat. Akan tetapi ada beberapa persoalan tentang masalah menjelang hari kiamat secara hakikat, yang itu berkaitan secara langsung terhadap istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, cucu kita, bahkan berkaitan langsung terhadap umat, yang kesemuanya itu dalam satu pertanyaan: sudahkah sebelum datangnya hari itu jiwa mereka itu sudah dalam kondisi fitrah? Sudahkah sebelum datangnya hari itu jiwa ini sudah diletakkan oleh Allah di dalam kewusulan terhadap Allah? Banyak di antara mereka, anak, istri, suami, saudara, orang tua kita, bahkan umat ini yang jiwanya itu masih disibukkan
hanya dengan urusan nurullah. Jiwanya mereka itu masih disibukkan terhadap urusan duniawiyah, sementara masih ada urusan yang di situ itu yang amat sangat-sangat penting, yang tidak pernah difikirkan. Sementara di situ itu masih ada urusan yang amat sangat penting yang tidak dijalani. Di situ itu Gusti Allah sudah menegaskan di dalam satu ayatnya, wal akhiratu khairu wa abqa. Ada satu kebutuhan, ada satu keistimewaan, keperluan, kepentingan yang lebih daripada yang penting. Itulah yang kami maksud urusan akhirat. Karena apa? Kok dikatakan satu kebutuhan yang amat sangat penting? Di situ itu kalau kita sudah berbicara terhadap tentang masalah alasan, letak dikatakan satu hal yang amat sangat penting itu karena yang ada di dalamnya adalah kekekalan. Karena apa? Urusan akhirat itu dikatakan satu kebutuhan yang amat sangat penting. Ini kalau kita sudah berbicara alasan, letak dikatakan satu hal yang amat sangat penting itu karena yang ada di dalamnya adalah kekekalan. Sedangkan yang kami maksud dengan urusan akhirat adalah jiwa dalam kondisi musyahadah. Yang kami maksud dengan urusan akhirat adalah jiwa dalam kondisi kewusulan terhadap Allah. Bapak Ibu, para sedulur, para jamaah rahimakumullah. Ini jenengan tafakuri. Bagaimana kita sebagai orang tua ini tidak iba? Bagaimana kita sebagai saudara tidak kasihan? Bagaimana kita sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri tidak prihatin ketika melihat pasangan kita, ketika melihat anak kita, ketika melihat saudara kita, ketika melihat orang tua kita, bahkan melihat umat ini dalam kondisi meminta pertolongan. Sedangkan di situ wa ma lahu min nasirin, tidak ada yang bisa menolong terkecuali hanya Allah. Apa mungkin Allah akan menolong pada saudara kita
Sementara mereka saat di dunia ini, dia ini masih ingkar terhadap Allah. Bagaimana kita sebagai anak melihat orang tua ketika saat menghadapi hari-hari kiamatus sughra ataupun kiamatul kubra. Bagaimana kita sebagai suami tidak kasihan ketika melihat istri kita dalam kondisi jiwanya ini masih terombang-ambingkan dengan urusan duniawiyah. Bagaimana kita tidak merasa prihatin terhadap umat ini, sementara umat jiwanya ini masih dalam kondisi hati yang selalu disibukkan mencari urusan duniawiyah saja. Wahai saudaraku, jangan anggap hari esok ini masih ada kesempatan. Jangan mempunyai anggapan bahwa besok kita masih dikasih oleh Allah untuk hidup lagi. Jangan mempunyai angan-angan bahwa waktu kita ini masih luas. Akan tetapi saudaraku, justru kesempatan kita ini amat sangat-sangat sempit. Coba angan-anganlah, tafakurilah sebelum kematian terjadi pada diri kita. Sudahkah kalian sempurnakan ubudiyahmu, kumawulamu terhadap Allah? Sebelum kita meninggal, cobi tafakurilah dengan hati yang amat sangat dalam terkait tentang hal ini. Sudah cukup saudaraku, kita disibukkan terkait masalah urusan syahwatud dunia. Sudah cukup. Cobi angan-angan, bawalah hatimu yang lebih dalam. Sudahkah jenengan sedaya niki sempurnane ubudiyah kita datang Allah? Dengan begitu, saya yakin hati jenengan ini akan segera dan segera mendahulukan bagaimana jiwa ini lekas dalam makom musyahadah kewusulan terhadap Allah. Semoga semua jamaah yang hadir di sini ingkang rawuh, betul-betul Allah ini memberikan satu kondisi yang kuat, iman yang teguh untuk menghadapi gelombang dunia, untuk menuju satu kefitrahan madhab datang Allah. Inilah saudaraku sebagai muqaddimah terkait tentang pengajian malam hari ini. Tema yang akan kami angkat yaitu tentang hakikat hari kiamat.
Bapak Ibu para sedulur, para jamaah ingkang minulya. Apa sih hakikate yaumil kiamah itu? Di situ itu ada dua pengertian. Di situ itu ada dua tahapan. Yang pertama disebut qiyamatus sughra, yang kedua adalah qiyamatul kubra. Kiamat itu wonten dua tahapan. Yang pertama disebut qiyamatus sughra. Maknanya sughra niki adalah kecil. Yang kedua yaitu qiyamatul kubra, iki kang den sebut kiamat sing gedhe. Secara syariat qiyamatus sughra itu adalah kematian. Raga niki dikubur. Niki sughra, kecil. Sedangkan qiyamatul kubra ini adalah kiamat gede, di mana sudah tidak berlakunya hukum-hukum rotasi planet. Yang cara mbah-mbah biyen niki mastani ngeten. Anu ngger cung ngene cung. Sok kuwi yo yen roe enek wong adan, berarti iki tidak ada orang sing salat. Lah ngoten nggih. Sing jenenge Dajjal iku ya asale itu tadi dirantai. Ketika sudah tidak ada suara azan, berarti gak enek wong salat. Niki rantene putus. Akhirnya oyak-oyak minal masyriq wal maghrib. Dunya iki digulung, diglintir dadi sak rokok. Nggih sak ndi nggih gedene rokoke niki. Nggih dunya niki diglintir dadi sak rokok. Iki keterangane mbah-mbah biyen kados kaya ngoten. Natos nggih kepireng keterangan niku. Secara syariat disebut sebagai kiamah. Itu adalah sirnane atau hilangnya perkara apa yang berlaku di dunia. Sirno. Cara syariat niku nggih wong mati. Apa tadi yang berlaku pada dirinya itu sudah tidak berlaku lagi. Contoh, tadinya itu gembul anak, gembul bojo, gembul dunya brono. Ketika sudah kematian datang pada dirinya, mongko bakal pisah. Sudah tidak berlaku lagi. Secara syariat yang disebut sebagai kiamah itu adalah sirnane atau hilangnya perkara apa yang berlaku di dunia. Jadi sudah sirno kabeh. Apa tadi yang berlaku pada diri panjenengan ini sudah tidak berlaku lagi.
Di situ Rasulullah memberikan satu hadisnya. Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Nalikane anak putu Adam kuwi mau meninggalkan dunia, maka semua terputus, segala perkara akan terputus, terkecuali 3 perkara yang masih sambung terus. Sing pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Niki kula contohke secara syariat. Jenengan iki memberikan bantuan entah uang ataupun apapun terhadap yayasan pendidikan, apakah terhadap yayasan sing kanggo ibadah seperti masjid, mushola, yayasan pendidikan seperti pondok pesantren untuk membangun fasilitas ngajar dan belajar nggih. Di situ itu didhawuhke selama itu masih dipakai mongko mengalirlah ganjarane. Lah ngoten nggih. Nggih, niki syariat. Terus yang kedua yaiku au ilmin yang tafa'u bih, ilmu sing bermanfaat. Syariate matur yen kuwi mulangke bismillah, oke. Bismillah diulangke maneh. Terus diulangke. Lah sing ning kene nggih mulangke terus ngoten. Katanya itu akan terus mengalirkan ganjarane. Niki keterangane syariat. Ini nanti bagaimana kalau kita lihat dari sudut hakikat, apakah memang seperti itu? Yang terakhir adalah awwalatin solihin yada'ula, anak soleh yang selalu mendoakan. Gambarannya syariat niki ngeten. Ono jenengan niki lho, iki kan dina Kemis. Budalo ning kuburan nyekaro ning kono kuwi wacake kulhu, apa memacake Yasin, apa tahlil, apa piye. Di situ iku ndongakne marang wong tuwa. Lah niku Gus kula niki mboten saged ngaji. Kula niki isoke mung nyanyi mawon. Nggih, syariat niki kan mengatakan bukan kategori anak soleh. Ada lagi ngeten. Kula niki saged mung maca Gus. Akan tetapi tidak ada waktu untuk tindak nyekar ning kuburane wong tua. Kula kirim doa lewat rumah. Kula hadiah Fatihah. Kula jaluke ngapura dhateng Allah setelah kula salat. Lek enten sing ngoten nggih. Datae syariat iki kanggo kirim donga marang wong tuwa sing sampun meninggal. Lah enten nggih ngoten niku Bu nggih? Enten. Pertanyaannya gini. Apakah sampai
yang kesemuanya itu terhadap yang bersangkutan. Kira-kira apa yang kalian lakukan itu, yang kesemuanya itu, sampaikah terhadap yang bersangkutan? Dan yang jawab buatan. Piye jal nek gak diterima terus piye? Apakah sampaikah yang kesemuanya itu terhadap yang bersangkutan? Boten. Jenengan lho sing jawab boten lho nggih. Nggih. Ngeten kula terangke. Sah atau tidaknya satu bentuk amaliyah, diterima atau tidaknya amaliyah yang terjadi pada manusia, kuncinya adalah ikhlas atau tidak. Sedangkan kriteria dikatakan ikhlas, kuncinya adalah tidak merasa hambanya yang melakukan. Kira-kira apakah seperti itu yang ada di dalam hatinya tadi? Ketika saat melakukan tindakan sedekah jariah, waktu zaman biyen, zaman uripe, kira-kira atine iku seperti itukah? Artine atine iki lungguh ning tajalli tah? Artinya merasa Allahnya sing genahke kuwi, atau justru dirinya sebagai hamba yang merasa melakukan tindakan sedekah jariah tadi? Loh, ngeten iki pun paham dereng jenengan? Paham nggih? Terus kalau enggak jawab, oh enggak diterima kuwi mau, enggak. Cobi jenengan jawab ya Mbak. Nggih. Sekarang ngeten saudaraku. Jikalau memang sedekah jariah itu tadi, hati ini betul-betul ning tajalli, iku mesti diterima. Gak mungkin gak. Mesti ditampa. Gak mungkin insyaallah niki mboten mungkin. Mesti ditampi. Maka nuwun sewu, kita sebagai golongan muhadharah, golongan umum, golongan am, atau golongan syariat bloko, kenapa kok selalu memakai insya Allah? Betul, itu sudah insya Allah. Insya mugi-mugi olamuno Gusti Allah ngersa ake, yo mesti ae. Yang diterima, ya diterima. Yang ora, ya ora diterima. Di situ itu ada dua alternatif. Jikalau hati ini sudah cetha ning ketajallian, ya sudah. Jadi tidak memakai insya Allah kuwi mau, mboten. Mosok to sing lakoni Gusti Allah, sing nrimo ya Gusti Allah, mosok gak diterima? Ya ora mungkin to. Ora. Pun tak ibaratke ngeten. Niki omahku dhewe. Mosok sih ngeten. Nuwun sewu kula tak mlebu omah, lah gak mungkin toh. Karena itu rumah saya sendiri. Maka itu hak dan wewenang saya untuk masuk atau keluar rumah. Nggih, dadi sak penake. Di situ itu sudah tidak ada sing ngatur.
Aku iki mau ning jero nyanyi, karaoke apa piye? Aku ning jero kuwi aku salat apa ngaji, ya wis. Ora ana sing aru-aru, krana iku rumah saya sendiri. Gampangane ngeten. Yen iki sandal-sandalku dhewe, mosok to kula niki materi angsori, aku nyelang sandale lha mboten to? Mboten, ya ora mungkin. Ya langsung tak cemot ngoten mawon. Pun niku lenggahe datang ketajalian ketika saat mengeluarkan bentuk sedekah jariyah, yen ati iki betul-betul lungguh ning tajalli, artine merasa Allahnya sing genahke niki lho mesti ketampi. Pun niku jenengan tafakuri ten mriku. Terus yang kedua adalah ilmu sing bermanfaat. Ini juga sama, tidak terlepas dari ikhlas. Ilmu di mana kita sedaya iki memahami ilmu ketuhanan, memahami ilmu kaweruh ini dan mengamalkan di dalam zikir dan kezuhudan. Mongko itu tidak terlepas dari hakikatnya ikhlas. Letaknya di situ. Ilmu sing bermanfaat adalah ilmu di mana kita sedaya niki mengamalkan itu tadi. Lah sing dimaksud mengamalkan niki bukan berarti kudu diwulangke terhadap orang lain, bukan. Akan tetapi yang fokus terhadap Anda sendiri. Karena apa? Ya karena itu nanti akan kembali terhadap Anda sendiri. Kembali terhadap si mayat tadi. Sebab hanya dengan ilmu kaweruh inilah, ilmu ketauhidan inilah yang akan mencetak dan menciptakan sebuah keikhlasan. Sehingga sesuai dengan yang dimaksud Allah, al-ikhlas tarkul ikhlas bil ikhlas, yaiku rumangsa hambane senajan jenengan tumindak zikir atau tumindak zuhud, ya wis harus hilang hambane sing nglakoni. Ini harus seperti itu. Sing jelas semakin dia mengamalkan dari sebuah ilmu itu, maka sing jelas buah itu akan semakin tinggi, semakin besar. Inilah saudaraku yang dimaksud au ilmin yang tafa'u bih, yang tafa'u manfaati bihi kelawan yo ahli mayit mau, yo jenengan kui mau. Jadi tidak terhadap orang lain, boten. Sing terakhir, awwaladin solihin yada'ula, anak sing soleh lan solihah. Itu yang bagaimana maksudnya? Apakah anak itu sing sering sapa ning masjid, sing sregep salat ning musala? Apakah anak kuwi sing lulusan saka pondok pesantren, sing hafal Quran, pinter maca kitab? Apakah seperti itu? Tidak. Tidak semua seperti itu. Lah kok saged ngeten? Sebab di situ itu ada dua tempat, ada dua panggonan. Posisi anak ini
imannya itu masih di nurul iman ataukah sudah hakul iman. Posisi anak ini masih lenggah dan syariat bloko atau sudah terdidik hakikat makrifat, yang pada intinya jerone kuwi mau yaiku hatine dunung dateng Gusti Allah. Hatinya itu selalu disibukkan, merasakan, melihat pada dirinya adalah Allah. Baik di saat ia ini sedang sholat ataupun di luar sholat, hati ini selalu disibukkan merasa adanya Allah di situ. Walaupun nuwun sewu terkadang ragane niki diletakkan di pasar, di sawah, di kantor, di pabrik, di masjid, itu sudah tidak jadi ukuran. Jadi yang dimaksud anak sing soleh ini, yang pada intinya jerone kuwi mau hatine dunung dateng Gusti Allah, yang mana hatinya putra niki selalu disibukkan merasakan, melihat pada dirinya adalah Allah. Baik di saat ia salat ataupun di luar salat, hati ini selalu disibukkan merasakan adanya Allah di situ. Walaupun terkadang jiwanya itu, raganya itu nuwun sewu, raganya itu diletakkan di pasar, di kantor, di tempat pekerjaan, di masjid, itu sudah tidak jadi ukuran. Saged dipahami nggih? Nggih. Akan tetapi saudaraku, jikalau miturut pandangan manungso, memang ukurannya harus begitu. Yo kae sing sapa ning masjid, yo kae sing pinter ngaji. Nggih nuwun sewu, itu tadi bukan jaminan. Tinggal dilihat hatinya iku dunung atau tidak terhadap Allah. Bapak Ibu, para sedulur, para jamaah ingkang minulya, anak soleh niki yen secara hakikat donga sak donga niku mesti khudur. Khudur niku pripun? Khudur niku hadir. Hadir ning sapa? Lah niki hadir ning Allah. Iki mesti ketampi Pak Bu. Mesti gak adik gak. Karena hatine iki tidak madhep ke makhluk. Ini loh nanti yang dikatakan doaul khudri, seperti itu. Di situ ada keterangan secara syariat. Ud'uni astajib lakum. Mongko ndonga sira kabeh ni nang ingsun. Yen kuwi gelem njaluk mung ning aku, mongko astajib, mongko bakal nyembadani lakum maring sira kabeh. Sekarang pertanyaannya, doa yang mustajabah itu yang bagaimana? Yaitu doa kang khudur. Doa yang khudur itu yang bagaimana? Yaitu doa yang ketika saat jenengan iki mengucapkan Allahumma, apa yang diminta, hati jenengan iki
tidak madhep makhluk yang berbentuk apa yang panjenengan minta. Akan tetapi hati iki madhep terhadap hidup, madhep terhadap zat yang menguasai apa tadi yang diminta. Lah bentuke realisasine niku seperti ini. Didatangkan atau tidak yang berbentuk makhluk, apa yang jenengan minta, datang atau tidak, itu sudah tidak jadi persoalan. Jadi hasil atau tidaknya secara syariat terhadap apa yang diminta tadi, itu sudah tidak menjadi tujuan pokok. Ini doaul khudri. Awwalatin solihin yada'ula. Anak soleh yang selalu mendoakan terhadap orang tuanya yang sudah meninggal. Sebab apa? Kenapa kok doanya itu diterima? Sing jelas krono anak soleh niki ngerti jalannya, ngerti tujuannya. Contoh sakniki ngeten, pun dilogikaken mawon. Jenengan mau kirim paketan ke rumah saya. Rumahnya di mana? Kediri misalnya. Akan tetapi jenengan iki tidak tahu jalannya. Ya tidak tahu alamatnya. Terus di situ itu tidak ada yang ditanyai. Pertanyaannya, kira-kira apa bisa sampai? Mboten saged. Khususan ila abi wa ummi. Al-Fatihah. Jenengan iki iso maca ngoten niku iso. Cuman persoalannya, apakah itu sampai ke sana atau tidak? Syariatnya mengatakan insya Allah. Lah ngaten nggih? Iya apa ora? Ora apa iya? Lah ngeten niki ben ditrima, kuncine ya iku tadi. Jikalau ikhlas niki tertanamkan secara hakikat, ya pasti sampai tujuan. Mula panjenengan yang masih lenggah di situ, yang imannya masih nurul iman, yang masih lenggah di dalam hukum syariat bloko, eman-eman sehingga dari wong tua sing sampun meninggal, tolong ilmu niki, pemahaman iki jenengan genahke pisan nggih. Niku pesen kula dateng panjenengan, ben apa yang kalian lakukan itu sampai kepada tujuan. Akan tetapi bagi panjenengan sing gadah putra atau putri yang sampun lenggah datang hakikat makrifat, yang hatinya sudah lenggah datang ke makrifatan, loh ngeten iki sama saja dengan mutiara yang paling berharga, intan sing paling mahal. Jenengan gadai putra putri yang hatinya itu sudah lenggah datang ke makrifatan. Ini adalah satu anugerah yang tidak ternilai hargane. Pun itu tadi kuncinya ikhlas ada di situ. Lah berkenaan dengan khudur niki, hati jenengan iki bukti nega arep-arep opo sing jenengan jaluk iki khudur.
Contoh, ya Allah, kula niki wis umur 31 tahun. Jodoh kula niki kok isih tebih ae. Mugi-mugi jenengan cedhakaken Gusti. Kula niki seneng kalih cah kae lho Gusti. Ya Allah, jenengan cedhakaken. Enten mboten ta mriki? Enten. Lah hati jenengan iki madhep kemrengseng nang cah kuwi. Iki dikatakan belum khudur. Di situ matur, yen lamun awakmu madhep jaluk menyang aku, kata Allah. Allah sing pundi? Allah yang mana? Ora usah ado-ado yen ning awakmu dhewe. Urip zat iku sing kula maksud. Yen pancen awakmu madhepe bener, ya mongko astajib, aku bakal nyembadani menyang awakmu. Tinggal dilihat ninya ini kembali ke takhalli atau larinya ke tajalli. Uda'uni, jikalau ni ini lenggah ning ketajalian, ya mongko astajib lakum. Saged dipahami nggih? Pun. Ada istilah begini. Sopo sing gak gelem ndonga jaluk iku dikatakan sombong. Sopo sing ngecemes kakean jaluan iku dikatakan nuwun sewu kumprung. Lah enten nggih ngeten iki. Sing gak gelem ndonga, sing gak gelem jaluk diwastani sombong. Lah sing kakean ndonga, sing ngecemes iki dikatakan kumprung. Nuwun sewu. Di situ itu tinggal dilihat status kita itu ada di mana. Ya ndak apa-apa, monggo syariat. Sekarang belum dikasih, besok minta lagi. Jaluk terus. Nggih nuwun sewu lho nggih. Kira-kira Gusti Allah niki grisin apa ora? Ini jika dilihat, jikalau dipandang dari sudut hakikat. Matur ngeten. Eta awakmu kuwi mau ora weruh ta? Yen aku iki Maha Rahman Rahim. Ora ngerti ta? Kok ngecemes saya awakmu kuwi? Niki posisi panjenengan karena sudah lenggah dan posisi hakikat. Nggih ngapunten. Syariate ya kudu njaluk, lho ngoten. Lalu kenapa golongan ahli tahqiq, golongan ahli zuhud iki tidak berani meminta? Lah niku Gus, ya ndonga ae. Bersolat ya Allahumma. Dia iku posisi khudur. Jadi khudur niki gak arep-arep ning makhluke. Senajan dohire niki koyoke berdoa, akan tetapi hatinya iku dikatakan tetap madhep. Seperti ini syariate ia berdoa, akan tetapi secara hakikate hatine madhep datang Allah. Itu begini saudaraku. Sebabnya apa? Ia tidak mau berdoa
seperti ndungone wong syariat. Iki khitoban. Niki marak-marakno utawa woro-woro utawa ngumumke yen aku ndonga padha karo nduduhno menunjukkan yen Gusti Allah niku mleki ngene ae yen gak dijaluk ya gak dikek-kekke. Lho ngeten lho. Pun tak logikake ngeten. Jenengan iki gadah putra. Putra sing pertama iki njaluk dateng panjenengan 50.000. Oke. Jenengan kasih. Lah sing sijine niki iso emung diam ae. Apa maneh sandale trepes. Ya klambine ya sederhana banget, meneng ae. Terus di situ itu jenengan kasih uang 100.000. Ndak minta loh. Kira-kira ketika jenengan memberi terhadap anak panjenengan, itu ikhlas yang mana? Abad pundi? Nggih, sing pertama nggih. Saya yakin jenengan mengasih dengan dasar diminta, iku seperti ini jenengan iki dipaksa. Akan tetapi berbeda dengan anak sing kedua. Tanpa ada dasar meminta, ketika jenengan memberikan, walaupun nominalnya itu lebih besar, tanpa diminta, di hati niki lho plong ngoten rasane, wenteng ngoten nggih. Begitulah saudaraku, ahli zuhud itu hakikate Allah ya seperti itu. Cuman itu tadi, jenengan lungguh ahli zuhud, iki mesti jenengan iki menggunakan teori akhlak ilahiyah. Lah di situ itu akhlak itu ada dua macam. Akhlak sing pertama iki hubungane dengan syariat sing disebut akhlak ijtimaiyah. Sing kedua ada akhlak ilahiyah, iki hubungannya langsung terhadap Allah. Niku pemahamannya di situ. Tiga perkara niku yang tidak akan terputus. Mungkin jenengan tafakuri malih. Pun sakniki kembali kepada materi awal, yaitu terkait tentang yaumil qiyamah. Sekarang dilihat dari sudut pandang hakikat. Pripun niki? Qiyamatus sughra. Jikalau secara syariat ini adalah membicarakan tentang kematian. Lah ngaten nggih? Akan tetapi secara hakikat yang disebut itu adalah kematian jiwa Anda. Kematian jiwa Anda untuk menuju kehidupan. Iki kiamat. Pemahamannya seperti ini. Ketika saat jenengan ini berada di syariat saja, tidak siapapun mestikan ngaku kabeh. Semua diaku-aku termasuk dirinya sendiri. Inilah nanti yang disebut dengan kematian jiwa. Ketika kedatangan hari kiamat pun gak kanggo ludes kabeh, hancur semua nih. Sirno kabeh urusan dohir. Artinya pripun? Saat di mana jiwa Anda dibangunkan oleh Allah dari keterburukan, dari ketiduran atau kematian jiwa itu,
ya otomatis Allah memberikan atau menyiram hati ini dengan ma'ul haya, air kehidupan, yaiku bentuke ilmu hakikat. Dikelucur ning ati jenengan, disiram hati jenengan. Di situ jenengan tompo kanthi ikhlas lan ridho. Jenengan pahami akhirnya cetok utawa paham. Jadi jiwa Anda ini dibangunkan oleh Allah dari keterpurukan atau ketiduran atau kematian jiwa Anda itu. Sehingga otomatis Allah memberikan atau menyiram hati ini dengan ma'ul haya, yaiku ilmu hakikat diklucur ning ati panjenengan. Di situ jenengan tompo kanthi ati ikhlas lan ridho, jenengan pahami akhire cetha. Langkah sing kedua, Gusti Allah niki ngersake jenengan iki dizuhudke utawa amalke. Lah ketika saat itu, maka apa yang tadinya anak, istri, syahwatut dunya nyisih kabeh alias hancur, fana, lebur. Dan itu bisa terjadi ketika saat kita sedaya niki masih gesang di alam dunya. Lho niki lho hakikat kiamatus sughra, cilik-cilikan. Bojo, anak, dunya brono mulai tidak masuk di hati jenengan, mulai dikekes. Pengaruh-pengaruh negatif dalam hati jenengan terkait hijab sedikit demi sedikit itu akan dihilangkan. Di situ pun sudah fana, sughra. Senajan kita sedaya niki secara syariat posisi raga ini masih gesang. Niku kiamatus sughra. Terus yaitu keterangan yang kedua, hakikat dengan kiamatul kubra. Itu seperti apa? Saat di mana jiwa ini sudah dipisahkan dari raga, wangsul atau kembali datang Allah. Geniku kiamatul kubra. Di mana jiwa ini sudah dipisahkan dari raga, wangsul kembali datang Allah. Di saat apa? Di saat panjenengan ini zikir nomor 3 sampai dumugi zikir nomor 4. Kubra pun gede, total jenderal. Di situ itu sudah tidak ada urusan dunia yang berlaku. Saat hidup niki lho syariate. Paham nggih? Jadi hakikatnya tidak usah menunggu kiamat. Apa yang disampaikan, yang dikatakan secara syariat, akhirnya nanti itu mulai lagi kata syariat kiamatus sughra lagi enteng, mudah. Sakratul maut jenengan iki mesti husnul khotimah. Iku pasti. Karena jenengan iki sudah memegang pala sastra, nyekel kalimat tauhid yang sebenarnya. Sebab hati ini jika sudah memegang kalimat tauhid, mboten saged diubah, mboten saged. Demi Allah, jika jenengan iki pun teguh di situ, mboten saged. Tidak bisa jenengan iki terlepas, tidak bisa. Karena saking kuatnya jenengan iki memegang kalimat tauhid ini. Terus kiamatul kubra secara syariat
Berhubung jenengan ning dunya iki sudah mengalami kondisi itu jenengan iki nggih gak gopoh. Sebab ditegaskan lewat ayat di dalam Al-Qur'an, innal awliya'a la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Secara syariat iku dikatakan seperti ini. Niki keterangan syariat. Besok iku yo jika kiamatul kubra wong meteng bayi ora weruh. Ora weruh yen bayi mara-mara ndlosor ngoten. Jarine lara tapi gak krasa. Ning kono kuwi anak wis ora weruh bapak. Bapak juga seperti itu sebaliknya. Wis gopoh karepe dhewe. Iki keterangan syariat lah ngaten to. Oh nuwun sewu, wis ora usah ado-ado kiamatul kubra secara syariat. Di antara jenengan ini, nuwun sewu nggih. Apa pernah ketika saat jenengan iki sewaktu di daerah, terus di situ itu pas di daerah itu ada bencana, entah itu gunung meletus atau tsunami atau bencana yang lainnya. Kira-kira posisi hati jenengan dalam posisi itu bagaimana? Lapau bingung nggih? Pasti bingung. Estu nuwun sewu. Sampai terjadi telanjang, iki wis ora weruh. Pun kula contoh ngeten. Dino iki jenengan nikah. Lah gurung diapa-apake, besok kok mara teko dina kiamat. Pun lali ngoten niku. Nggih lali. Iki syariate. Terus hakikatnya bagaimana? Ngeten. Jika jenengan di dunia ini sudah mengalami kiamatul kubra, itu tadi sudah diterangkan di dalam Al-Quran, la khaufun, tidak ada takut. Karena apa? Jelas hatinya itu sudah bersandar terhadap Allah. Walahum yahzanun, gak khawatir, karena ia itu cara biji sudah sempurna, jelas lolos. Pesan kawula terhadap panjenengan, maka alamilah terlebih dahulu kiamatus sughra ataupun kiamatul kubra sebelum jenengan sedaya niki kedatangan dua perkara itu. Sing jelas datangnya itu khususnya kiamatus sughra niki tidak ada yang tahu. Kapan? Besok lusa kita tidak ada yang tahu. Hari ini kita bersama, nanti juga belum tahu. Di antara kita semua ini siapa yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah. Bapak Ibu, para sedulur, para jamaah ingkang minulya, pun sakniki tak ceritani tondo-tondone terlebih dahulu yen jenengan iki arepe mengalami kiamatus sughra ataupun kiamatul kubra. Niki tondo-tondone. Di situ niku wonten cerita ketika saat zaman Rasulullah kalian para sahabat nggih pengajian seperti niki lho. Tausiah seperti ini. Mak bedunduk tiba-tiba ada yang datang laki-laki niku. Dia memakai baju putih, rambutnya panjang, ganteng ngaten. Beliau itu langsung lenggah di depan Rasulullah.
Terus tangannya itu diletakkan di pupu Rasulullah kekalih sambil berkata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, saya mau bertanya." Lah para sahabat niki nggih padha ndelomong. Sapa kuwi ya? Gak tahu datangnya. Racake ya ora ono, mara-mara mak betunduk wonten ten mriku. Saya mau bertanya, ya Rasulullah, monggo silahkan. Yang bertanya, yang saya tanyakan itu tentang masalah Islam. Itu bagaimana? Yang kedua tentang masalah iman. Yang ketiga adalah ihsan. Yang saya tanyakan yang terakhir adalah dino kiamat. Yang keempat itu. Masalah pertama, kedua, ketiga, niki sudah pernah kami jelaskan. Sekarang tinggal bahas tondo-tondoni akan kematian, kiamatus sugro ataupun kiamatul kubro. Para rawuh, para sedulur, para jamaah ingkang minulya, perkara sing nomor 4 yaitu terkait tentang dina kiamat. Niki kula bahaske tondo-tondone akan bentuk kematian atau kiamatus sughra ataupun kubro. Ini nanti tolong jenengan angen-angen dalam pribadi panjenengan sendiri, jenengan tafakkur ten mriku. Terus siapa yang datang tadi? Ternyata itu adalah malaikat Jibril. Niki diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah dan sahabat Umar niki bercerita. Yang meriwayatkan adalah Imam Muslim. Niki hadis sahih. Tanda-tandane yen perkara loro iki teka, tanda-tanda kiamatus sughra ataupun kiamatul kubra iki sudah datang. Sing pertama adalah ada buruh yang melahirkan juragan. Paham boten jenengan? Ini maksudnya adalah ada dalam diri panjenengan sendiri maksude. Bukan buruh sing ning toko-toko kuwi sing ditengi jeragane. Ikulah syariate. Akan tetapi terhadap diri panjenengan sendiri. Pun paham? Nek wis paham ya ora tak terangke. Ana buruh nglahirno juragan. Nggih nuwun sewu nggih. Kita sedaya niki yang lebih-lebih yang sudah mengerti, yang sudah membawa toto ilmu hakikat niki, semestine tolong introspeksi, evaluasi, gerayai terhadap dirinya sendiri. Ono buruh kuwi mau nglahirke juragan. Artinya iku piye hakikate? Jenengan akan ngerti dan faham. Jikalau jenengan ini waktu sholat, kok merasa di dalam jiwa, aku nih hamba yang tumindak iki minangka anak. Wujud tumindak.
Mestine jenengan sedaya iki harus izin terhadap Allah. Aku nih hamba sing muncul lho, niki lho. Niki kedah jenengan izin terhadap Allah. Apapun itu aktivitas, apa yang terciptakan dalam diri Anda, yang berkenaan dengan laku, mestine jenengan iki harus mempunyai izin. Mestine ojo rai gedhet ngoten lho dulur maksude. Muncul di dalam hati itu pengakuan hamba. Buruh nglahirno juragan. Jiwa kuwi mau nganut dengan undang-undange nafsu. Lalu kenapa? Jadi buruh ya nuwun sewu krana jadi budake hawa nafsu. Pun jenengan tafakur dan mriku. Terus tondo yen kiamat sudah dekat secara hakikat. Apabila di situ itu ada orang berjalan tidak memakai sandal. Paham dereng? Akibatnya dengan kali kula niki tidak memakai sandal. Akhirnya kaki niki rentang atau cenderung kena najis, kena kotoran. Ayo, paham betul? Niki tutuk sandal niki lho maksudnya tutuk. Tapi itu adalah maksudnya hati. Jika hati ini tidak memakai sandal, hati iki nggih nuwun sewu ya gampang terkontaminasi dengan syahwatud dunya. Yen zamane Nabi Nuh waktu banjir niku lho nggih, niku nganggo sandal. Lah rupane sandal ya iku bentuke kapal. Duduk sandal jepit niku duduk dulur. Jadi zamane Nabi Nuh waktu banjir iki nganggo sandal. Rupane kapal. Sopo sing berada di atas kapal mongko bakal selamat. Besarnya air bah itu datang, kapalnya juga naik. Jikalau airnya surut, maka kapalnya juga akan turun. Intinya sifatnya di atas tidak tenggelam. Lah sementara air ini yang dimaksud adalah urusan duniawiyah, syahwatut dunia itu. Lah sandale kapale iki minangka wadah bentuke hakul iman. Lah di dalamnya itu berisi rangkaian-rangkaian dari ilmu hakikat, rangkaian dari ilmu tasawuf, ilmu kawaruh itu. Kalian fahami, kalian amalkan, kalian istiqomahkan. Mongko aman jiwa ini. Loh, ngeten lho. Paham nggih? Iki tondo kiamate sudah dekat. Berarti jenengan iki kiamat sughra ataupun kubra sudah dekat. Jika jenengan pun cetha di situ, jenengan akan faham ternyata banyak manusia itu yang ketika berjalan tanpa memakai sandal. Pahamane hakikat jenengan cetha. Cetha yang bagaimana? Hati iki yen ora numpak sandal, ora numpak kapal, ya kecampuran najis. Akhirnya jenengan iki selalu memakai sandal, selalu berada ning kapal. Wis tah dulur, sak pinter-pintere jenengan iki iso nglangi, sepinter-pintere jenengan iki bisa berenang.
ketika wayah air besar mesti kelelep. Gimana? Ya mesti kelelep juga. Tapi berbeda dengan jenengan yang posisi ada di kapal. Gesing jelas jenengan bakal selamat. Pun niku tanda sing kedua. Terus tanda sing ketiga, nanti itu ada orang sing jor-joran bangun gedung. Karepe piye? Ati jenengan ini jika sudah tahu hakikatnya itu, berarti jenengan ini sudah dekat kiamatus sughra ataupun kiamatul kubra. Piye? Hakikat kan begini. Ada waktu atau zaman manusia iku podo jor-joran dunya, jor-joran ilmu, jor-joran pangkat, jor-joran jabatan, cara syariate. Ya iku tondo yen dina kiamat secara syariat iki sudah dekat. Paham mboten? Seperti itu. Berarti Anda niki ngalami kiamat, hakikat kiamatul kubra. Ada zaman di mana manusia iki podo jor-joran urusan dunia, jor-joran pangkat, jor-joran jabatan, jor-joran ilmu. Berarti iki tondo nek jenengan sampun faham di sini, jenengan iki tondo yen jenengan sudah dekat dengan kiamat. Bapak Ibu, para sedulur rahimakumullah. Jika urusan kiamat sughra ataupun kubra secara syariat lho nggih. Iki gak ada sing ngerti, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kira-kira di dalam jagat ati jenengan sing enten iki hambane atau Allah? Andai kata sepertinya hambane sing tahu, akan tetapi asline bukan. Sing tahu Allah. Niki sing sering kula panggi ngeten. Saya ini ada istilah ngeten dulur. Niki kan sering toh. Mereka-mereka yang di luar itu yang tidak faham, iki selalu menyalahkan. Sing jelas saya ini ada istilah mengkontradiksi tentang masalah tausiah. Apa yang kami terangkan, apa yang kami sampaikan, yaitu terkait masalah ruh. Dasarnya di dalam Al-Quran juga sudah ada. Sebetulnya saya ini tidak boleh untuk membahas ini, sebab di dalam Al-Quran sudah dikatakan, Muhammad jangan kau bahas tentang urusan ruh, karena ruh itu urusanku. Itu kata Allah seperti itu. Jika jenengan iki ndelok makhluke, memangnya gak iso, oleh gak iso, memangnya gak boleh, lah ngoten to. Kuwi yen melihat menungsone, jelas benar ayat ini sudah betul, khusus Anda. Lebih khusus lagi adalah saya.
Kira-kira di hati kula iki muncul angsori sebagai hamba atau sebaliknya. Jika hamba jelas tidak berwenang genahke persoalan ruh iki sehingga cocok dan sesuai dengan Al-Quran, Muhammad jangan kau bahas ruh iku, karena ruh iku urusanku. Dari sisi jenengan, yen nyawang makhluke, ya jelas keliru. Nulayani Al-Quran, lebih-lebih terhadap diri saya. Karena itu sudah digenahke, iku urusane Allah. Sing genahke namung Allah. Oleh karena kita merasa hambane, itulah letaknya salahnya ada di situ. Muhammad makhluk, Ansori nggih makhluk. Jenengan sedaya nggih sami makhluk. Iki hakikat lho nggih. Ya tidak berwenang. Cuman kita harus nembus terhadap alam kelanggengan di situ. Sopo? Ya Allah. Wis bener yen Allah sing genahke Allah, bener pun. Tinggal pertanyaannya, kita ini termasuk ahli zuhud atau ahli hijab? Termasuk golongan kezuhudan atau kehijaban? Pun tengriku ma'un. Nek jenengan golongan ahli hijab nggih mesti keterangan hakikat niki jenengan tolak. Pun iku termasuk tondo-tondo yang kiamat iki sudah dekat. Terus ada tondo sing nomor 4. Di situ itu ada orang yang tidak mempunyai malu, yang lamuno telanjang. Nek secara syariat sing dimaksud dengan aurate raga nak nggone wong lanang baina surah war ruba, antarane dengkul lan udel. Iku kudu ketutup krana iku aurat. Yen wong wedok sedaya kecuali epek-epek kalih sirah niki. Lalu kenapa di situ telanjang kok ndak malu? Hakikatnya itu bagaimana? Dikatakan aurat yang seharusnya ditutup. Iki jika dibuka, iku izin. Aurat raga gampang. Sekarang yang dimaksud aurat ini adalah aurate hati. Iki piye? Aurate hati adalah hati Anda ini lalai terhadap Allah. Jikalau lalai semestine malu. Artine akeh imane wong sing padha muda akan tetapi tidak malu terhadap Allah. Muda. Lalu iman apa sing muda kuwi? Ya sing ora ana sandangane hakikat nang makrifat. Berarti iman sing tasih lenggah dateng nurul iman. Imane wong syariat bloko. Lah sandangane iku bentuke hakul iman. Mestine ora dikenake muda, ya mestine izin terhadap Allah. Nuwun sewu nggih. Kita tiap hari, tiap saat, tiap waktu, iku kan diwajibkan secara syariat itu melakukan sholat. Mestine yen ati jenengan iki kok masih merasakan selain Allah, mestine kudu izin. Ndak Subhanallah. Kebanyakan iku tidak. Isin nanggone menungso. Nggih nuwun sewu ngarah dadi apa?
Tapi mestinya jika tidak malu terhadap Allah, inilah yang bermasalah. Inilah saudaraku berkenaan dengan kiamat, di mana seluruh persoalan dohir, hakikatnya iku sudah tidak berlaku lagi ing miturut keimanan dan ideologi Anda. Sebab begini, jenengan kalau sudah ngempake ilmu hakikat di dalam hakul iman, yakin jenengan ini, dan wis yakin, sak yakin-yakini hakul yakin, bahwa selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yakin. Jikalau kalian sedaya iki sudah menerapkan ilmu hakikat di dalam hakul iman, yakin jenengan iki selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Cuman permasalahannya ngeten, iman kita iki terkadang entup-entupan ngeten. Iman niki isih munggah mudhun naik turun. Lah kula niki Gus, iman kula isih tiba tangi, isih entup-entupan, kadang munggah, ya kadang mudhun. Nggih pun manut wae. Karena jenengan sedaya iki tasih diletakkan nggon entup-entupen, iki nuwun sewu sama saja dengan jenengan iki mencari jarum di dalam jerami. Datang mriku niki wonten dua cara, yen kuwi kepingin ketemu jarume, pun sing pertama jenengan cari, jenengan sisihke sithik demi sithik, akhire jenengan ketemu. Iki cara sing suwe. Tetapi ana cara sing cepet, ya jenengan obong kabeh. Habis dibakar kan enek awune dikipasi baru ketemu. Paham nggih? Pun. Bapak Ibu para sedulur, para jamaah ingkang minulya, semua dikembalikan pada urusan apa yang terjadi pada diri kita. Yang terpenting bagaimana sekiranya jiwa ini betul-betul sudah diletakkan Allah ning musyahadah. Kunci daripada materi di situ, sebelum kita mengalami kiamatus sughra ataupun kiamatul kubra, di situ itu sudah diancam oleh Allah. Sapa nalikane ning donya sampai kedatangan kiamatus sughra secara syariat di dalam kurung kematian, kok hakikatnya itu tadi hati atau ruh atau jiwa ini belum mengalami kiamat secara hakikat, kiamatus sughra secara hakikat, mongko mesti ketika saat datangnya kiamatus sughra secara syariat niki mesti munting alias su'ul khotimah, mati dalam keadaan Allah ing ngersane Allah, boten ing ngersane manungsa. Begitu juga sebaliknya, barang siapa ketika saat di dunia sudah sampai kepada alam kelanggengan, ketika saat kedatangan kiamatus sughra ataupun kiamatul kubra secara syariat, mongko ia tidak akan pernah munting. Pun niki keterangan sing baku, sing gak isok ditawar-tawar yang ada di dalam Al-Quran. Man kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Nggih, ten mriku pengertosane. Itulah saudaraku yang bisa kami sampaikan pada pengajian malam hari ini
Sebetulnya keterangannya itu sama pada pengajian tempo dulu terkait masalah hakikatnya kiamat yang terjadi pada diri kita secara hakikat baik sugro maupun kubro. Kami ulangi secara ringkas. Secara sugro kecil, jenengan iki sing pertama diciprati Allah tentang ilmu hakikat dan diberi kefahaman, dan di situ sudah ada iman. Sebetulnya itu untuk menuju kewusulan. Jadi di situ dalam ilmu itu sudah bisa merangkum bahwasanya selain Allah ya tidak berguna, ya gak kanggo, dan semestinya harus disisihkan perkara selain Allah di dalam hati panjenengan. Setelah mengalami proses seperti itu, akhirnya jenengan kewusulan terhadap Allah di dalam maqam musyahadah, iku berarti kita sedaya niki sudah mengalami hakikate kiamatul kubra. Nggih niku kiamat sing agung ketika posisi Anda di dalam zikir nomor 3 sampai dumugi zikir nomor 4. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.